mengenai pembuat nol fungsi analitik ya. Fungsi analitik. Jadi apa yang dikatakan pembuat nol dari suatu fungsi, di mana fungsi tersebut merupakan fungsi analitik. Jadi definisinya, misalkan fungsi f analitik di Z0, gitu ya. Jika f Z0 ini sama dengan 0 dan terdapat M bilangan asli, sehingga turunan ke M dari fungsi f di Z0 ini tidak 0, gitu ya. Dan juga f n Z0 ini sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli, begitu ya. Ini yang kurang dari M, gitu ya. Maka F dikatakan mempunyai pembuat nol ber-ORDM. Ya. Masih ingat kan ya, ketika kita punya suatu fungsi f, begitu ya, analitik di satu titik, maka f itu akan mempunyai turunan seterusnya, begitu. Artinya dia akan analitik untuk turunan berapapun, sehingga fm dari Z0 ini terdefinisi, begitu ya. Jadi tidak hanya turunan pertama, tapi kedua, ketiga, dan seterusnya juga terdefinisi. Kemudian yang dikatakan pembuat nol ber-ORDM dari fungsi f itu apabila, gitu ya, bisa dikatakan kalau melihat dari sini ya, fz0 kemudian f1, turunan pertama dari z0 sampai turunan ke m min 1 dari fungsi f itu bernilai 0, tetapi selanjutnya turunan ke m-nya tidak bernilai 0. Nah, maka kita sebut f mempunyai pembuat nol ber-ORDM. Gitu ya. Contohnya kalau saya punya fungsi fz sama dengan z pangkat 3 dikurangi z kuadrat. Kira-kira z sama dengan 0, gitu ya. Ini kan f analitik nih, di z sama dengan 0, atau di z0 sama dengan 0 ya. Kalau saya ambil z0 sama dengan 0, kira-kira fungsi f ini membuat 0 orde berapa? Untuk z0 sama dengan 0. 3. Coba-coba lagi lihat. F0 benar 0 nih. Orde 3. Turunan keberapanya yang enggak 0, gitu kan. Sebelumnya 0, mungkin aja M plus 1-nya enggak. Titik Z0-nya pembuat 0 orde berapa coba? 3 gitu. Turunan pertama apa nih? Kalau kita lihat. 3z kuadrat min 2z. 3z kuadrat min 2z. Nah, ini masih 0 nih. Turunan keduanya? 6z. 6z min 2. Kurang min 2. Nah, berarti dari sini udah kelihatan bahwa turunan keduanya di 0. Tidak 0 kan? Tetapi turunan pertamanya di 0, gitu ya. Jadi ada M sehingga sebelumnya dia semuanya 0 turunannya, tapi di M sendiri dia nilainya tidak 0, begitu ya. Tapi kalau kita lanjutkan, gitu ya, kalau turunan ketiganya kan 6 juga tidak 0, tapi yang kita mau penuhi dia 0, kemudian sebelumnya 0, jadi tidak melewati di turunan kedua, gitu ya. Karena turunan keduanya kan tidak 0 nih. Gitu. Jadi ini kita sebut titik
Z0 yang sama dengan 0 adalah pembuat 0 gitu ya, orde 2. Kalau Z0-nya saya ambil 1, kira-kira ini orde berapa? Jelas harus pasti fungsinya tulis dulu ya. F analitik gitu ya. F analitik karena polinomialnya di Z0 sama dengan 1. Kemudian F0 maaf. F1 nilainya 0. Kemudian turunan pertamanya di Z dulu aja kita cek. 3Z kuadrat dikurangi dengan 2Z. Dan kalau kita substitusikan, ini adalah berapa ini? 0, 3 dikurangi 2, 1 ya? Tidak 0. Berarti titik Z0 yang sama dengan 1 adalah pembuat 0 orde 1. Gitu ya. Tapi kan nggak selamanya kita harus nyari seperti ini ya, bayangkan kalau M-nya banyak sekali gitu ya. Nah, kita bisa mencari gitu ya dari teorema ini. Gitu. Kita bisa lanjutkan dengan teorema. Misalkan fungsi F analitik di Z0 gitu ya, atau di titik Z0 begitu ya. Titik Z0 adalah pembuat 0 orde dari F jika dan hanya jika terdapat fungsi G gitu ya yang analitik di Z0 sehingga G di Z0-nya tidak sama dengan 0 gitu ya, dan Fz-nya sama dengan dapat dituliskan sebagai Z min Z0 pangkat M dikali dengan GZ. Gitu. Jadi ketika kita tahu fungsi F-nya analitik di Z0 dan kita dapat dengan mudah gitu ya mengatakan bahwa Z0 itu membuat 0 orde M apabila kita dapat menuliskan fungsi Fz dalam bentuk ini dengan G fungsi yang analitik di Z0 begitu ya, dengan GZ0-nya tidak 0 begitu ya. Karena kalau kita lihat ya dari teorema ini, kalau GZ0-nya 0 begitu ya, berarti kan GZ-nya nanti kita bisa tulis lagi sebagai fungsi katakan Z min Z0 pangkat 1 gitu ya, dikali dengan HZ gitu ya. Sehingga nanti ini menjadi Z min Z0 pangkat M tambah 1. Sehingga dia bukan pembuat 0 orde M, berarti udah menjadi orde M plus 1 begitu ya. Nah, sehingga ini wajib sekali ketika kita menuliskan FZ seperti ini, pastikan gitu ya, GZ0 itu tidak 0. Karena kata dia kalau dia GZ0-nya 0, bisa dituliskan lagi nih, Z min Z0. Minimal maksudnya ya, minimal pangkat M plus 1. Mungkin aja nanti M plus 2-nya masih 0 gitu ya, tapi minimal gitu ya, M plus 1-nya 0 gitu ya. Kan maksudnya ketika ini 0, masih bisa dituliskan GZ sebagai ini gitu ya. Kira-kira seperti itu, Z min Z0 pangkat kali HZ, fungsi yang baru lagi ya. Sehingga dia bukan lagi orde M, jadi minimal orde M plus 1. Jadi GZ0 yang tidak 0 ini penting sekali gitu ya. Kalau kita ngelihat dari sini gitu ya, kita coba lihat contoh begitu ya. Nah, dari yang awal aja tadi. Kalau tadi kita punya Fz-nya sama dengan Z pangkat 3 dikurangi dengan Z kuadrat. Begitu ya. Kita bisa tuliskan Fz jelas ya, F analitik
dari contoh yang atas tadi ya, Z0 sama dengan 0. Gitu. Kita bisa tuliskan FZ sebagai apa? Supaya GZ dikali dengan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Kan Z0-nya 0 ya. GZ-nya apa? Kita bisa tulis begini. Atau dibalik aja ya. Ngikutin yang di atas. Z kuadrat dikali dengan Z min 1. Jadi kita bisa tulis gitu ya. FZ sama dengan ini. Gitu ya. Misalkan GZ kita adalah Z kurang 1. Gitu ya. Jadi kita bisa menulis FZ seperti ini. Pertama nyatakan dulu F analitik. Tulis FZ berbentuk Z min Z0, dalam hal ini Z0-nya 0 ya. Pangkat sesuatu dikali dengan GZ. Kemudian kita misalkan GZ-nya ini, pastikan perhatikan bahwa G ini merupakan fungsi yang bahwa G merupakan fungsi yang analitik gitu ya, di Z0 sama dengan 0 gitu. Dan satu lagi jangan ketinggalan, G di 0 ini adalah min 1 tidak sama dengan 0. Jadi nyatakan G ya, ini walaupun polinomial ya, tapi tetap gitu ya, nyatakan di analitik dan G nolnya pastikan tidak 0. Maka kita dapat simpulkan oleh karena itu Z0 sama dengan 0 adalah pembuat 0 per D. Lihat ini ya, pangkat dari ini Z min Z0 pangkat M, pembuat 0 or D 2 dari F. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira kenapa kita bisa tuliskan FZ seperti ini? Masih ada yang ingat? Gimana? Ada yang ingat nggak? Apa nih? Kenapa bisa FZ dituliskan seperti ini? Kenapa kira-kira? Kalau ngelihat ini kan FZ kita punya FZ analitik begitu ya. Apa yang kita punyai dari F? Gitu. Kalau F itu analitik di Z0 atau pastinya kalau analitik di Z0, analitik di suatu cakram buka gitu ya, katakan jari-jarinya epsilon gitu ya, sehingga F analitik. Maka apa? Kira-kira? Gimana? Deret Taylor. Deret Taylor. Iya benar ya, deret Taylor. Dan informasinya lagi apa? Dia pembuat 0 or DM. Artinya tadi apa kalau dia pembuat 0 or DM? Turunan 1 sampai ke M minus 1-nya gimana? Dari informasi ini? 0, begitu kan? Sehingga yang ada begitu ya, mungkin yang ada mulai dari yang suku yang memuat pangkat Z min Z0 pangkat M kan? Karena dia tadi tidak 0 turunan ke M-nya gitu. Kemudian M plus 1 dan seterusnya mungkin aja ya yang setelahnya ada 0. Jadi kita bisa keluarkan
yang bagian Z min Z0 pangkat M, maka sisanya yang di sini, GZ-nya fungsi apa? Fungsi? Kalau ngelihat dari Deret Taylor, kan dia analitik. Kalau ngelihat Deret Taylor, sebenarnya Taylor-nya, Deret-nya itu bentuknya fungsi apa sih yang di kanannya? Polinomial, benar nggak? Kan Z pangkat M, M plus 1, begitu kan ya? Tergantung Z-nya di mana. Sehingga selalu kan FZ dapat dituliskan seperti ini. Ya enggak? Seperti ini. Jadi karena F-nya analitik di Z0, punya representasi dari Taylor, dan informasi dia Z0 tersebut pembuat 0 ORDM, maka tadi turunan pertama sampai M-1 di Z0-nya itu 0. Sehingga yang tersisa adalah uraiannya dari M sampai seterusnya. Sehingga kita bisa tuliskan ya seperti ini. Gitu ya. Nah, dan G-nya yang analitik Z0 dengan GZ0. Maka kita punya. Oke. Jelas ya. Kalau diberikan contohnya seperti ini. Contoh 2 nih, misalkan FZ kita adalah E pangkat Z dikurangi 1 dikurangi Z. Kemudian definisikan GZ sebagai FZ dibagi dengan Z kuadrat, untuk Z-nya tidak 0, gitu ya. Ini setengah untuk Z-nya 0. Gitu. Bagaimana mengecek G-nya analitik di Z0 sama dengan 0? Coba cek. Gitu ya. G analitik di Z0 sama dengan 0. Siapa yang mau nulisin ini? Bagaimana ngecek grip yang di kuis yang lalu gitu ya. Saya belum sempat lihat soalnya ada fungsinya gitu ya. Saya belum di screenshot gitu ya. Buktikan fungsinya entire begitu ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini latihan juga ada waktu itu ya di PR juga gitu ya, membuktikan entire. Kalau kita punya fungsi GZ yang seperti ini, bagaimana cara mengecek G analitik Z0 sama dengan 0? Gimana ini? Kita ngelihat apa nih? Steven? Limitnya? Ada yang lain? Analitik ya? Cari deret yang konvergen ke GZ, Bu. Cari deret yang konvergen ke GZ. Benar ya, Yoga? Bisa seperti itu. Kalau limit tadi kekontinuannya misalnya, tapi yang ini yang mau dicari turunannya, ibaratnya seperti itu kan. Analitik di Z0 artinya G punya turunan di Z0. Tapi dibanding kita mencari dengan menggunakan definisi turunan, rasanya lebih mudah dengan mencari uraian deret Taylor-nya, begitu ya? Juga. Iya, Bu. Boleh coba tuliskan biar yang lain ngerti. Saya langsung ngomong atau Nulis aja nanti saya tampilkan gitu biar kelihatan. Bentar ya. Ya. Yang lain sambil nyobain juga ya. Terus kenapa kalau punya representasi Taylor begitu ya, deret Taylor terus konvergen, kenapa G-nya analitik, masih ingat? Ada ingat kenapa? Kalau suatu deret Taylor gitu ya, konvergen ke suatu fungsi begitu ya. Jelas fungsinya jadi fungsi apa? Sebelum ini kita pas bicara operasi pada deret pangkat, kekonvergenannya pasti ke suatu fungsi yang apa?
Ini. Ini dapat diintegralkan. Vektor integralan, tunggalan. Nah ini ya, deret pangkat, gitu ya. Ini merepresentasikan suatu fungsi kontinu SZ. Gitu ya. Jadi ketika kita punya deret pangkat yang konvergen, begitu ya, maka kekonvergenannya ke suatu fungsi SZ itu adalah suatu fungsi yang kontinu, gitu ya. Dan sebelumnya, gitu ya, sebelum ini kita review yang lalu itu kalau fungsinya kontinu, gitu ya, dan integralnya bisa dicek ya terhadap kontur tutup selalu bernilai 0, maka fungsi f-nya merupakan fungsi yang analitik gitu ya pada T. Sehingga dengan mencari representasi deret Taylor dari suatu fungsi dengan mencari deret Taylor dari fungsi f begitu ya, dan dia konvergen ke fungsi f yang tadi, maka dia menjadi fungsi yang analitik di situ. Di sini ada sinusnya. Di sini ketika kita mengintegralkan itu ya, namanya sifat integral. Nah, ini sudah sesi dari akibat ini ya. Jika deret pangkatnya konvergen ke SZ, maka SZ analitik di interior dan dari lingkaran kekonvergenan. Nah, dan pembuktian ini melalui integralnya tadi, bahwa integral dari SZ-nya itu bernilai 0 yang tadi gitu ya. Bisa pakai akibat ini juga bisa. Oke. Kita lihat. Ya, dari sini. Nah, ini deret representasinya. Harusnya gimana nih? Kalau seperti ini, benar nggak? Juga. Apanya Bu? G analitik di Z0-nya dari mananya? Kalau
offset tidak sama dengan 0 sudah jelas S-nya konvergen ke F-set per set kuadrat. Ya, Tapi kalau setnya sama dengan 0, disubstitusi seperti pada yang udah bagian akhir, nanti S0-nya kalau ini disubstitusi ya, jadi setengah. Iya. jadi setengah. Jadi sama kan nilainya begitu ya. Ketika sama di Z0 yang 0 tadi, maka G-nya menjadi analitik di Z0. Gitu ya. Seperti kita cek gitu ya, dari turunan, kira-kira seperti itu. Tapi ketika menuliskan ini boleh untuk Z yang seperti ini nih, daerahnya jadi seperti apa nih? Ketika menuliskan deret pangkat yang seperti ini, deret Taylor. 0 kurang dari modulus Z kurang dari Taking enggak? Modulus Z lebih dari 0 gitu ya? Iya. Oke. Benar yang lain? Tapi lebih baiknya sebenarnya kan ya boleh sih segini. Kita cari representasi deret Taylor-nya dulu dari FZ begitu. Kan kita baru mau ngecek FZ yang E pangkat Z dikurangi 1 dikurangi Z. Gitu kan ya. Sama aja sih. Ketika ini kan awalnya kita punya deret N Z pangkat N per N faktorial gitu ya. Baru kita kurangi 1 dikurangi Z gitu ya. Ini sama saja dengan tadi sesuai yang ditulis sama N sama dengan 0 sampai terhingga ini kan 1 berapa nih biasanya? Atau jabarin juga bisa kelihatan. Mulai dari berapa nih? Z-nya 1, N-nya 1 habis ya. Berarti mulai dari 2 ya. Z pangkat N per N faktorial. Begitu. Jadi Iya, cari Bu. representasi dari FZ dulu, kemudian ketika kita kalikan dengan super Z kuadrat gitu ya. Gitu ya. Dan ini menjadi Z pangkat sigma M sama dengan 1 ya, 2 sampai terhingga dari Z pangkat N minus 2 per N faktorial. Ya, sama sih dari sini. Nah, ketika ini kelihatan begitu ya, bahwa untuk sama disubstitusi Z0-nya 0, koefisien pertama itu ya, ketika N-nya 2, ini akan setengah. Kira-kira seperti itu. Oleh seperti ini juga harusnya. Tapi lebih baik mulai dari FZ-nya dulu gitu ya. Karena informasinya FZ yang seperti ini analitik begitu ya, mempunyai representasi deret Taylor. Itu dulu ya. Bu mau nanya, Bu. Iya, Kan syarat batasnya tuh ada yang itu, Bu. 0 kurang dari modulus Z kurang dari Taking enggak. Buat agar dapat direpresentasikan sebagai deret Taylor-nya. Tapi saya tuh masih bingung, Bu, kenapa kita boleh substitusi 0 kasih SRT sih? Di sini maksudnya ketika kita Pasti jabarin sehingga kalau disubstitusi 0 ngeluarin setengah. Jadi kenapa ada syarat batas kayak gitu, Bu? Tapi ini kita boleh substitusi 0 gitu. Syarat batas yang modulus Z lebih modul besar set dari ini 0 gitu ya. gitu ya. Kalau di sini, ini kan untuk Z tidak 0 ya. Nah, kemudian kenapa kita bisa substitusi di sini Z0-nya sama dengan 0? Nah, sebenarnya masih ketika kita mencari turunan gitu ya, dari F turunan pertama gitu ya, dari suatu deret Taylor gitu ya. Gimana ya enaknya ya?
Ada yang bisa bantu nggak? Maksudnya lihat dari koefisiennya sebenarnya lebih ke itu sih, bukan mensubstitusinya gitu. Ngerti nggak juga maksudnya? Masih belum paham. Ini ya. Ada yang bisa bantu? Ini kan sebenarnya kita punya representasi fungsi G ini untuk Z yang nggak nol gitu ya. Kemudian mencari turunannya kenapa disubstitusi di nol gitu ya maksudnya ya. Ini kan GZ kita ya. Ya Bu, gitu. Sebenarnya ketika kita yang ini lah maksud saya kita itu aja ya. Yang waktu itu sin Z per Z ketika kita buktikan entire-nya sebentar ya. Langsung ke itu di latihan berapa? Sudah. Nah ini ya, kan kita mau membuktikan fungsi f ini entire, begitu ya. Kita tahu tadi mulai dulu dari sin z, gitu ya. Sin z punya representasi Dirac-Taylor atau ya Maclaurin, gitu ya. Dan ini berlaku untuk semua z. Seperti tadi e pangkat z dikurangi 1 dikurangi z, itu berlaku untuk semua z. Kemudian Dirac, kita mulai dari Dirac dulu sebenarnya, gitu ya. Ininya gitu juga Dirac yang tadi sebelum kita bilang konvergen ke GZ yang tadi gitu ya, ini diperoleh dengan membagi Dirac sin Z ini dengan Z semuanya gitu ya, dan dia akan konvergen ke FZ begitu ya untuk Z-nya tidak nol gitu ya, kekonvergenannya ini begitu ya ketika Z-nya tidak nol gitu ya, dan dia juga konvergen Dirac ini gitu ya ketika Z-nya 0. Konvergennya ke berapa? Juga. 1 Bu. Ke 1 begitu ya. Jadi Dirac yang barusan ini merepresentasikan begitu ya fungsi dari sin Z per Z yang tidak 0, tetapi kita masih punya bahwa Dirac ini juga konvergen ke FZ ketika Z-nya 0, yaitu nilainya 1. Kira-kira seperti itu. Jadi sesuai dengan ini. Jadi yang kita lihat nolnya tadi bukan dari ininya, tapi dari yang nilai FZ yang di bawah. Kira-kira seperti itu. Oh, oke Bu, makasih. Oke. Jadi yang tadi ini gitu ya. Nah ini bukan mensubstitusi, kan kita emang mensubstitusi nih, bukan ke sininya gitu ya, tapi ke Diracnya, dan dia juga konvergennya ke setengah, yaitu nilai dari GZ yang tadi gitu. Jadi mau bilangnya gini, GZ Dirac ini Z pangkat n-2 per n faktorial konvergen ke GZ yang sama dengan E pangkat Z dikurangi 1 per Z untuk Z tidak 0 gitu ya, dan Dirac ini, dan untuk Z sama dengan 0, Dirac ini Z pangkat n-2 dibagi n faktorial ini akan sama dengan berapa ini? Setengah gitu ya. Benar ya? Dan ini adalah nilai G di 0. Berarti gitu. Jadi Dirac ini konvergen, yang ini GZ, yang ini G. Maka kita katakan di sini G analitik di Z0 sama dengan 0. Karena analitik di Z0 perlu bukan hanya di sininya saja, tapi di sekitarnya juga analitik kan gitu ya. Dan dua-duanya adalah fungsi G gitu ya. Gimana juga udah jelas? Yang lain? Jelas Bu.
Iya, jadi mulai dulu dari fungsi F-nya dulu gitu ya. Jadi kita punya representasi ini, tadi juga harusnya. Kemudian representasi ini kita kalikan dengan 1/z kuadrat, begitu ya. Nah, dan ternyata yang ini ada yang ruas kanannya fungsi G, jadi dia konvergen ke fungsi G. Dan untuk Z-nya 0, deret tadi konvergen ke G0. Maka gini. Gitu ya. Analitiknya dari yang teorema saya tunjukkan tadi ya. Jadi kalau mana sebagai akibat. Nah, jika deret pangkat ini konvergen ke SZ, maka yang awalnya kita cuma punya SZ-nya yang kontinu, ternyata dia juga analitik gitu ya. SZ-nya. Gitu. Oke. Nah, apa lagi? Setelah ini kita mau ngapain tadi? Kita mau pertanyaannya kita seperti cari berapa ya? Z0 yang sama dengan 0 ini pembuat 0 ordi berapa? Pertanyaannya sama ya. Gimana cara kita mengubahnya? Kelihatan FZ dengan GZ kita apa? Kan FZ ini, GZ ini. Berarti kita dapat tuliskan FZ sebagai Z kuadrat kali GZ. iya, FZ sendiri Z kuadrat. Tulisnya di depan ya, ngikutin buku aja. FZ sama dengan Z kuadrat kali GZ. Sehingga jangan lupa satu lagi, udah jelas ya, G0-nya tidak 0. G analitik di Z0 dan G0 sama dengan setengah, tulis aja lagi ya, tidak sama dengan 0. FZ sama dengan, sehingga Z0 sama dengan 0 adalah pembuat 0 ordik ordik 2 ya. Bisa macam-macam sih nanti fungsinya. Tujuan kita di sini begitu ya, kenapa dari bicara residu begitu, yang awalnya kita nyari residu, melihat dari masing-masingnya cara representasi deret Lorentz-nya, ternyata nggak semuanya seperti itu mudah mencari deret Lorentz-nya, kemudian kita punya teorema yang membantu gitu ya, dapat dijabarkan. Nah, dari sini juga sama nanti ya. Kita mau lihat hubungan gitu ya, karena ini ada ceritanya kan pembuat nomor DM. Nah, kira-kira dengan kutub gitu ya, itu seperti apa gitu ya. Apakah kutub RDM juga kira-kira seperti itu gitu ya. Masih ingat kan kutub RDM itu titik singular terisolasi juga kan. Nah, tapi jika fungsi F-nya dapat dinyatakan sebagai apa, kira-kira itu tujuan kita, sehingga nanti kita punya ini, kita juga bisa cari residu gitu maunya ya. Materi ini tujuannya seperti itu. Oke, dari sini kita lanjutkan teorema berikutnya gitu ya. Misalkan fungsi F analitik pada suatu cakram tekan D epsilon Z0 epsilon 0 gitu ya, dengan semua Z dan Z0-nya kurang dari epsilon 0 gitu ya, pada cakram buka ini gitu ya. Jika ya, Fz itu sama dengan 0 gitu ya, pada salah ya, ini teorema berikutnya. Jika F analitik di Z0 begitu ya. Misalkan fungsi F analitik di Z0, jika Fz0-nya itu sama dengan 0, tetapi tidak gitu ya, identik 0 gitu ya, pada setiap cakram yang memuat Z0, maka gitu ya, terdapat suatu cakram, katakan yang tadi semuanya epsilon 0,
Apa kira-kira kalau udah kelihatan kan kalau kita punya fungsi yang analitik gitu ya, dia 0 tapi hanya di Z0 gitu ya. Kayak terisolasi tapi ini titik yang terisolasi gitu ya Z0-nya gitu ya. Dia tidak 0 pada cakram, pada setiap titik pada cakram yang memuat Z0. Jadi kita punya Z0 di sini gitu ya. Terus kita punya cakram apapun gitu ya, misalkan setiap cakram yang memuat Z0 gitu ya, tidak identik 0 gitu ya, maka katanya ada suatu cakram sehingga pastilah FZ-nya tidak bernilai 0 untuk setiap Z yang berada di cakram tersebut. Apa yang menjamin ini kira-kira? Ini untuk setiap cakram dia tidak identik 0 gitu ya. Jadi banyak yang tidak nolnya dan katanya dijamin gitu ada suatu cakram sehingga FZ-nya itu enggak 0 untuk setiap titik pada cakram tersebut. Kira-kira apa yang menjamin teorema ini? Adanya apa? Yang dari sini kita punya apa dulu? Masih ingat nggak? Kalau dia analitik di Z0 terkait dengan ini, FZ0-nya 0 tapi tidak identik 0 pada setiap cakram yang memuat ini, Z0-nya itu titik apa jadinya kalau melihat seperti ini? Pembuat 0 ORDM nggak? Bisa aja ya orde 1, kira-kira seperti itu ya. Benar nggak? Kalau ngelihat dari ini, maksudnya yang ngejamin ini enggak nolnya itu kayak kita nggak bahas bukti teorema secara detail ya. Yang paling penting ngelihat sketsanya kira-kira seperti apa. Jadi kalau dia analitik di Z0 dan FZ0-nya 0 begitu ya, maka pastilah titik Z0 itu gitu ya. Titik Z0 itu merupakan titik Z0 merupakan pembuat 0 ORDM gitu ya. Akibatnya apa? Dari sini kalau dia pembuat 0 ORDM dari teorema yang barusan kita bahas. FZ-nya dapat dinyatakan FZ-nya dapat dinyatakan sebagai gitu ya. Z min Z0 pangkat M dikali dengan GZ. Nah, dengan G-nya GZ-nya merupakan fungsi kontinu. Gitu. Apa lagi dari sini? Tujuan kita apa tadi? Mau bilang bahwa FZ-nya ini tidak nol kan ya di suatu lingkungan gitu ya epsilon. Nah dari sini, maaf, G-nya fungsi apa tadi? Analitik ya, fungsi yang analitik. Akibatnya G merupakan fungsi yang
continue. Gitu ya. Jadi idenya gitu ya. Ketika dia analitik, G-nya gitu ya, dia continue, berarti kan ada epsilon gitu ya. Terdapat epsilon positif, sehingga jika ya untuk ini Z min Z0 kurang dari epsilon, maka bisa ya GZ-nya tidak nol gitu ya. Atau terdapat epsilon sehingga saya balik tadi ya, GZ-nya tidak nol untuk di sini. Gitu. Saya tadi harusnya terdapat suatu cakram ini yang dibuang. Ini harusnya dibuang Z0-nya ya. Nah, jadi ada lingkungan. Nah, karena Z-nya tidak sama dengan Z0, begitu ya. Coba kita lihat. Takutnya sama. Harusnya tidak ikut ya. Sehingga nanti di lingkungan yang tadi barusan ya, ketika FZ-nya ditulis sebagai Z min Z0 pangkat M, tadi Z-nya yang tidak sama dengan Z0, begitu ya, maka FZ yang tadi Z min Z0 pangkat M dikali GZ yang tidak nol tadi, maka F-nya tidak nol di situ, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Harusnya selain di Z0 ya. Coba kita lihat. Yang tadi ini F analitik di Z0, FZ0-nya sama dengan 0, tapi FZ-nya tidak identik 0 di lingkungan. Ya, saya ketinggalan ini ya. Jadi harusnya dia tidak 0 di lingkungan yang seperti ini. Harusnya ditambah dia. Jelas nggak di sini tadi untuk yang ini? Ini saya tambah ini tadi. Lingkungan ini yang dibuang Z0 ya. Maka dia tidak. Sehingga G-nya tidak 0 untuk setiap ini. Maka dari sini jadi untuk gitu ya. Kurang dari epsilon, Fz, yang sama dengan Z min Z0 pangkat M dikali GZ ini tidak akan 0. Jadi F-nya tidak 0 di lingkungan yang mana? Yang ini, gitu ya. Dari GZ yang tidak 0 ini. Kekontinuan dari fungsi kita. Jelas nih sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Nah, selanjutnya yang tema ini. Kalau tadi gitu ya, saya tuliskan aja. Ada yang tanyakan nggak tema tadi jelas nggak? Cara yang tadi. Jelas? Nanti baru setelah 2 teorema ini kita lanjutkan ya. Hubungan pembuat nol dengan kutub gitu ya. Misalkan F analitik pada cakram ini DZ0 epsilon begitu ya. Jika FZ-nya itu 0, pada suatu domain
atau ruas garis L gitu ya yang memuat Z0 pada cakram ini, maka Fz itu sama dengan 0 pada gitu ya. Sebagai dari yang tadi gitu ya, kalau dia tidak 0 begitu ya, pasti tadi tidak identikal 0 gitu ya. Dijamin katanya ada cakram gitu ya, yang tidak termasuk Z0 sehingga dia tidak akan 0 di situ. Tetapi kalau dia sudah analitik kemudian dia 0 pada suatu domain atau suatu ruas garis L gitu ya yang memuat Z0 di cakram ini gitu ya. Nggak mungkin gitu ya dia nggak 0 yang lainnya begitu ya. Maka yang lainnya akan juga 0. Maka dia akan selalu bernilai 0 pada cakram tersebut. Kira-kira seperti itu untuk teorema yang ini. Gitu ya. Yang sebelumnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan hubungan begitu ya. Antara pembuat 0 dengan kutub. Oke. Coba kita lihat kembali mengenai kutub gitu ya. Ya, kita punya suatu fungsi f begitu ya. Kemudian punya titik singular terisolasi Z0 begitu ya. Maka dia punya representasi deret Laurent begitu ya pada anulus ini berarti gitu ya walaupun 0 gitu ya. Sehingga dan bagian yang negatif ini pangkat negatif saya bisa bilang seperti itu ya. Kita sebut sebagai bagian utama dari f di Z0. Dan jika ada m gitu ya, sehingga koefisiennya BM itu tidak 0 gitu ya, dan BK-nya 0 untuk selebih yang lebih besar dari M gitu ya, maka kita katakan Z0 tersebut kutub berorde M begitu ya. Jadi gitu ya, ketika uraian deret Laurentnya suku-suku lainnya itu 0 untuk K yang lebih dari M. Ya, kan kalau M-nya 1 kita sebut dia sebagai kutub sederhana. Itu kemudian di bawah ketika oke, singkatnya jadinya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan gitu ya. Misalkan fungsi P dan Q begitu ya, analitik di Z0 gitu ya. Jika PZ0 tidak 0 gitu ya, dan Z0 nah, ini adalah pembuat 0 orde M gitu ya dari Q. Jadi ingat Z0-nya adalah pembuat 0 orde M dari Q-nya gitu ya. Maka fungsi Fz yang dituliskan sebagai PZ per QZ. Jadi idenya dari teorema ini gitu ya, kita bisa menyatakan Fz sebagai PZ per QZ gitu ya, dan kemudian
Z0-nya adalah pembuat nol or DM dari penyebutnya. Kira-kira seperti itu ya. Maka fungsi ini mempunyai kutub berorde. Bagaimana melihat ini hubungannya dengan kutub berorde M? Ada yang bisa lihat ini? Tadi definisi kutub yang seperti tadi, dan ada tambahannya yang ketika di bawahnya. Kita pakai yang ini, gitu ya. Kalau kita punya titik singular terisolasi dari fungsi f adalah kutub berorde M. Jadi kita punya dulu dia kutub berorde M, gitu ya. Maka ternyata FZ dapat dituliskan sebagai PZ per Z min Z0 pangkat M. Ini kan jika dan hanya jika nih. Nah, kalau ngelihat dari sini tadi, arah sebaliknya, karena Z0 pembuat 0 orde M dari Q, kita dapat tulis Q sebagai apa? Set minus set 0 pangkat sesuatu pangkat M. Pangkat M kan orde M ya. Karena ini sketsa aja ya kalau kita lihat ya. Karena Q Z0 sama dengan karena Z0 adalah pembuat 0 gitu ya. Orde M dari Q gitu ya. Maka kita dapat tuliskan GZ sebagai apa nih bentuknya? GZ Z min Z0 pangkat M dikali dengan GZ gitu ya. Dengan G merupakan fungsi analitik dan GZ0-nya tidak 0. Nah, itu dulu ya. Dari sini dia punya pembuat 0 orde M dan dari Q, maka kita bisa tulis QZ seperti ini, dan ini nggak 0 ini yang penting banget, karena kita mau tuliskan FZ-nya seperti ini. Sekarang VZ-nya itu yang mana? Sehingga kita bisa bilang bahwa FZ itu adalah kutub berorde M. Kan begitu ya. Dari sini kita bisa tulis sehingga nggak usah tulis deh, kan udah ada nih. Sehingga FZ tadi yang sama dengan PZ per QZ dapat dituliskan sebagai PZ per Z min Z0 pangkat M dikali dengan QZ. Nah, misalkan VZ-nya sebagai PZ per GZ. Gitu ya. Ini coba kita lihat ya. Ini tadi tambahan di awalnya. Gitu ya. Dan misal ini, maka GZ0, PZ0 ini yang sama dengan saya tuliskan PZ0 per QZ0 ini tidak 0. Kok Q? GZ0 tidak 0. Kan syaratnya itu ya, ketika kita menuliskan ini, VZ0-nya itu tidak 0. Jadi kita udah memenuhi nih. Kita bisa menuliskan PZ sama dengan FZ yang sama dengan, atau maka kita bisa tulis FZ yang sama dengan PZ per apa ini? Z min Z0
pangkat M dengan V Z0 tidak 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa sehingga jadi Z0 yang sama dengan Z0 merupakan Z0. Jadi fungsi F merupakan ini kutub berorbit. Gitu ya. Apa yang ketinggalan dari sini? Informasi apa? Saya bilang tadi. Tadi di sini bilang apa dulu sih? Z0-nya titik singular terisolasi kan? Terisolasinya dari mana? Kalau ngelihat dari sini. Sebelum Z0-nya pembuat 0. Dari yang sebelumnya, benar nggak? Yang mana tadi? Yang barusan. Nah, gitu. Maka Z0-nya titik singular terisolasi dari fungsi F nggak? Dari teorema yang ini ya? Atau saya tambahkan namanya apa ini? Keterisolasian pembuat 0 fungsi analitik gitu ya kali ya. Kan mau bilang bahwa Z0-nya ini gitu ya kan dia 0, tapi di cakramnya ini dia tidak 0 gitu ya. Jadi kita bisa katakan dia terisolasi. Dan lebih jauh kalau dari fungsi F kita yang berbentuknya PZ per QZ, tadi kan yang kita lihat QZ nih ya, yang seperti ini, maka Z0-nya ini merupakan titik singular terisolasi dulu. Nah, gitu ya. Dari fungsi F. Jelas nggak di sini? Jadi yang pembuat 0 tadi, Z0 yang pembuat 0 dari Q tadi akan menyebabkan gitu ya, dia adalah titik singular terisolasi dari fungsi F. Dari teorema yang sebelumnya ya. Karena dia akan 0 di situ dan tidak 0 di cakramnya. Ya gitu ya. Kalau ngelihat dari penyebutnya kan gitu ya. Di mana Q-nya penyebut, sehingga dia tidak analitiknya dari fungsi F-nya hanya di Z0 sendiri, tapi untuk titik lainnya pada cakram tersebut dia analitik, sehingga dia titik singular terisolasi dari fungsi F. Jelas gimana? Pusing? Terlalu banyak teoremanya. Ada yang ingin tanyakan nggak? Nah, kita udah punya nih kutub berorde M. Asal kita selalu bisa menuliskan FZ dalam bentuk PZ per QZ. Gitu ya. Tapi yang memenuhinya sama ya. Dengan Z0-nya adalah kutub berorde M. Yang mudah deh kita coba lihat lagi-lagi gitu ya. Kenapa kita mencari seperti ini? Teorema yang ini masih ingat kenapa kapan kita gunakan ini? Masih ingat kan? Kenapa muncul teorema ini untuk mencari residu? Waktu itu karena apa? Kan udah ada tuh sebelumnya kita belajar residu gitu ya. Kenapa nggak itu aja yang dipakai? Karena kenapa? Fungsi F-nya seperti apa yang lebih baik kita gunain? Tahu fungsi apa aja sih bisa gitu. Tapi kenapa kita punya ini? Yang dicari Ya, data.
Kenapa Rianda? Oh, kalau F-nya susah cari deretnya. Iya, kalau F-nya sulit dicari uraian deret laurennya, kan gitu kan. Karena residu awalnya kita ngelihat koefisien dari B1-nya saja, tapi karena sulit gitu ya untuk mencari uraian deret laurennya, kita memanfaatkan ini. Begitu. Sama gitu ya hubungan yang ini. Gitu ya. Kalau kita punya tadi FZ sama dengan contoh misalkan yang sulit kan, cari deret laurennya misal, tapi kita masih mau membuktikan kutub ber-ODM-nya ya. Dan pada akhirnya kita mau, kalau sudah punya kutub ber-ODM, kita udah punya residunya. Gitu ya. Misalkan FZ-nya sama dengan E pangkat Z per sin Z. Nah, bayangkan kita uraian deret Taylor dari E pangkat Z gimana, sin Z gimana gitu ya, di nol gitu ya. Kemudian kita bagi kan ada yang operasi pembagian. Bagiin satu-satu gitu ya, lihat pangkat yang seperti apa. Kan sulit ya cari deret laurennya. Tapi kita bisa memanfaatkan ini begitu ya untuk mencari residu. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini tapi masih yang seperti ini ya. Oke. Tentukan pertanyaannya ini. Tentukan residu dari FZ di Z sampai dengan. Nah. Oke. Sekarang kita udah punya FZ sama dengan E pangkat Z dibagi dengan sin Z. Gitu ya. Harus memenuhi dulu nih sesuai asumsi dari teorema tadi gitu ya. Fungsi P dan Q keduanya analitik di Z0 dan pastikan PZ0-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Perhatikan bahwa gitu ya. Jangan misalkan ya. Misalkan PZ-nya adalah I pangkat Z dan QZ kita adalah sin Z. Ya. Berarti kan bahwa P dan Q merupakan fungsi yang analitik di nol, gitu ya. Atau di Z sama dengan nol. Gitu. P kan tadi tambahannya P0 ini apa nih? E pangkat 0 1 ya, tidak sama dengan 0. Gitu. Kita mau cari apa lagi setelah ini? Informasinya? Ngecek ini kan, orde berapa, benar nggak? Nolnya pembuat nol dari Q-nya orde berapa kira-kira? Kalau ngelihat dari Q-nya ini, sin Z, orde berapa? Q0 berapa? Orde berapa? Orde 1. Z0 yang sama dengan 0 tadi dari Q. Orde 1. Tinggal ngecek aja yang kayak seperti tadi ya. Q0-nya Q0-nya adalah 0 ya. Sin 0. Q aksen Z. Atau saya langsung substitusi 0. Ini Q aksen 0. Cos 0. Ini udah 1. Udah nggak 0. Berarti maka itu karena di atasnya Q0-nya 0 dan Q aksen 0-nya tidak 0, maka Z yang sama dengan 0 adalah membuat 0 orde 1 dari Q.
tinggal ngecek ininya. Gitu ya. Apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Udah terpenuhi semuanya? Maka dari sini kita punya apa? Z0-nya kutub orde apa? Orde 1. Orde 1. Kan ngelihat dari sini ya. Oke. Akibatnya Z0 yang sama dengan 0 adalah di Z aja. Biar seragam seperti yang sebelumnya. Z0. Akibatnya memang adalah kutub sederhana dari F. Jadi ini ya, kita punya P dan Q-nya ini kebetulan udah dibentuk P per Q gitu ya, dan memenuhi PZ dengan 0, Z0-nya pun ODM, dan Q, maka fungsi ini mempunyai kutub ber-ODM. Gitu ya. Dari sini kita punya tadi dia jadi kutub sederhana ya, sesuai dari teorema yang tadi. Gimana selanjutnya? Hitung karena dia kutub sederhana, seperti yang tadi, akibatnya ada sehingga ya, terdapat fungsi V, jadi yang teorema sebelumnya, kalau dia F adalah kutub ber-ODM, maka ada fungsi V dengan V di nolnya tidak nol, dan VZ itu jadi apa sekarang? Kalau melihat dari sini, maksudnya ini. VZ-nya jadi apa? VZ-nya dari sini kan, yang barusan dari penjelasannya itu. Gimana? Kan gini dulu ya, operatornya gini, kita punya FZ gitu ya, tadi dapat dituliskan sebagai VZ per Z min Z0 pangkat M, gitu kan? Sehingga ini pangkat M-nya 1, Z min 0 pangkat 1 kan gitu ya. Sehingga VZ-nya sendiri adalah FZ dikali Z dikali dengan FZ. Gini dulu lah. Mungkin bingungnya ini kan kita mengkaitkan dengan pembuat nol dari fungsi F ini untuk mencari orde gitu ya, dari orde berapanya dulu gitu kan dari fungsi F. Kemudian ketika kita punya dia orde berapanya, maka orde tadi menjadi kutub ber-orde M dari fungsi F kita gitu ya. Sehingga kalau dia punya kutub ber-orde M dari fungsi F, maka ketika kita mencari yang tadi barusannya, ketika
seperti itu, FZ dapat dituliskan menjadi VZ per Z min Z0 pangkat M. Kan kita mau cari residunya dari turunan ke M-1 dari V-nya ini kan, berarti kita harus cari fungsinya V-nya dulu. Begitu. Jadi langkah awalnya cari pembuat 0 orde berapa dari fungsi F, begitu ya. Kemudian ketika kita punya orde berapanya, maka dia akan jadi kutub orde M juga dari fungsi F. Sehingga F dapat dituliskan sebagai gitu ya, VZ atau oke, saya tuliskan aja ya. Sehingga terdapat fungsi V dengan V 0-nya tidak sama dengan 0 dan-nya saya tuliskan aja sebagai FZ dibagi dengan VZ per, biar kelihatan, Z min 0 pangkat M tadi. Gitu ya, sehingga atau VZ kita adalah Z dikali dengan FZ. Sampai sini ngerti nggak maksudnya? Kita kan mau cari residu. Ngerti, Bu. Ngerti ya? Jadi nggak perlu lagi bagaimana kita mengubahnya untuk mencari VZ-nya tadi. Itu bayangkan, VZ-nya aja FZ fungsi yang barusan sin Z per Z dikali Z, kan sulit ya. Walaupun dengan teorema ini gitu ya, untuk mencari residu dari fungsi yang barusan. Kira-kira bagaimana kita menuliskan gitu ya FZ itu sebagai bentuk VZ per Z min Z0 pangkat M kalau fungsinya tadi bentuknya sin Z per pangkat Z per sin Z gitu ya. Gimana ada muncul Z min Z0 pangkat M-nya? Kira-kira seperti itu kan. Kita tadi fungsi kita ini gitu ya. Nah, terus kita mau tulis dia sebagai ini. Tadi di nol ya. Gitu. Apa ininya gitu kan? Biasanya kan kalau kita punya fungsi V-nya seperti ini, bisa ditanya residu di I. Kita punya Z kuadrat tambah 1 dapat sebagai Z plus I, Z min I gitu ya. Udah, tinggal V-nya yang tadi ditanya di I berarti Z plus I-nya pindah ke atas gitu kan. Inilah jadi fungsi V-nya. Di bawahnya udah kelihatan Z min Z0 pangkat M pangkat 1. Tapi untuk fungsi ini seperti apa gitu ya. Nah, fungsi yang. Nah, ini seperti apa nih nulisnya seperti ini. Nah, maka dengan pembuat nol tadi kita dijamin katanya kayak gitu ya. FZ-nya diberikan dulu, kita bisa tulis dia sebagai kira-kira. Ordenya tahu duluan gitu. Kita punya ini. Jadi residunya apa? Pangkat M-1 kan? M-1 sendiri ada nilai di Z0 kan? Z0-nya adalah 0. Dan V0-nya sendiri adalah sama dengan limit ya. Kita hitungnya dulu ya. Z min Z0 dari VZ. Kita ngitungnya pakai limit, kenapa ya? Menuju 0. Z dikali FZ, dalam hal ini, Z menuju 0 dari tadi Z pangkat Z dibagi dengan sin Z. Nah, ini kita boleh gunakan teorema limit ya. Limit dari ini maksudnya. Dari Z per sin Z dikali dengan 1 ya. Gitu. Kenapa ini? Seperti ini. V0-nya Z dikali
Apa ini yang ketinggalan? Keanalitikannya. Iya, karena keanalitikannya, kalau V-nya tadi coba lihat ya. Iya ya, karena keanalitikan fungsi V-nya, maka fungsi V-nya continue, gitu ya? Benar nggak? Iya. Karena dia continue, haruslah nilai V0 itu sama dengan nilai limit dari Limitnya. iya, gitu ya. Di sini tambahannya. Sehingga terdapat fungsi V dengan V0-nya yang tidak nol. Ini kan emang dari teoremanya ya. V-nya teorema yang tadi. Kita bisa menuliskan FZ itu sebagai VZ per Z min Z0 pangkat M dengan V0-nya tidak nol. Tapi karena, saya tambahkan di sini catatannya ya. Kalau kekontinuan atau karena V analitik, maksudnya maka V continue gitu ya, sehingga limit Z menuju 0 dari VZ ini akan sama dengan V0. Jadi karena ini tadi kan residunya sama dengan V0. Berapa V0? Sedangkan kita tahu V0 itu enggak 0, tetapi VZ tadi adalah Z dikali dengan FZ, ini pasti jelas untuk Z tidak 0 ya. Kan FZ-nya sendiri pangkat Z dibagi sin Z. Gitu. Jadi kita hitung limit. Nah, kita bisa cari residu dari fungsi F seperti ini. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Bagus ya ini? Ada yang tanyakan? Jelas nggak sampai sini? Tujuan pertama kita punya fungsi F. Biasanya kalau di soal juga yang diberikan pastilah fungsi-fungsi. Nah, ini contoh cos Z per sin Z begitu ya. Kita tahu pembilang dan penyebutnya juga nggak perlu dibuktikan apa ya, analitik di Z0 sama dengan 0 juga boleh gitu ya, apalagi udah jelas dia entire gitu ya, dan singularnya di mana aja gitu ya. Sekarang yang ditanya ini cuma nanya itunya aja ya, residunya, nah masing-masing di turunannya, semuanya ditanya di semua titik singularnya gitu ya. Oke. Kemudian fungsi yang pastilah yang dikasih tuh fungsi-fungsi yang kayak gini ya, ditanya residunya kira-kira seperti itu. Nah, 1% Z juga tidak mudah nyari deretnya, kira-kira seperti itu ya. Bisa dilihat ya, buktikan bahwa ada yang mau nyobain nggak? Nggak perlu lagi cari representasi deret Taylor, deret Lorentz seperti apa, tidak perlu lagi mengubah VZ-nya apa namanya seperti kayak sulit kan sebagai Z min Z0 pangkat M gitu ya. Kita memanfaatkan yang barusan, teorema barusan. Kita bisa cari mulai membuat 0 order berapa dulu dari fungsi ini, kira-kira seperti itu. Sehingga fungsi ini mempunyai kutub order M yang sama. Jadi hubungannya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi deh. Ada satu lagi ternyata teoremanya. Setelah itu selesai teoremanya. Misalkan P dan Q analitik di Z0, kayak gitu ya. Jika PZ0 tidak 0 dan QZ0 itu 0, dan Q aksen 0-nya tidak 0. Udah jelas ya. Kalau ini apa? Sama aja dengan yang atas, bedanya apa? Z0-nya adalah kutub sederhana. Biasanya suka dipisahkan yang sederhana ini, gitu ya. Dari fungsi F dan residunya yang barusan tadi kita contoh ya. Z0 dibagi FZ-nya. Menarik ini, langsung PZ0 dibagi dengan
key action set gitu. PZ0, T0, key action 0. Iya benar ya, kalau kita lihat ke teorema ini barusan, gitu ya. Jika P dan Q-nya analitik, tadi E pangkat Z sama sin Z-nya analitik, PZ0-nya tidak 0, gitu ya. E pangkat 0, tidak 0, tadi kan kita harus ini juga, P0-nya 0, Q aksen 0-nya tidak 0, gitu ya. Maka Z0-nya langsung kutub sederhana, dan residu dari ini bisa langsung dituliskan sebagai PZ0 dibagi Q aksen Z. Benar ya, tadi kalau kita lihat di sini, residu dari contoh yang tadi. Residu di 0 dari fungsi f set kita tinggal E pangkat 0 dibagi dengan cos 0. Nah, ternyata untuk yang kutub sederhana bisa lebih mudah ini, gitu ya. Gimana nih? Jauh lebih mudah ya ketika kita punya teorema ini, atau maksudnya teorema umumnya yang tadi gitu ya. Ini ya, kalau kita ngelihat ini, gitu ya, seakan-akan tapi dari turunan Z0 dengan Q aksen dari Z. Coba kalau kita lihat dari sini, benar ya? Kalau dia sederhana, tadi Q-nya dapat ditulis sebagai apa? Kalau orde 1, karena ini ya, kalau kita lihat dari sini. VZ-nya, kan ini Z kali F set-nya. Nah, di mana ini Z dikali PZ per QZ. Nah, kemudian QZ-nya, saya tadi nggak konsisten, pakai Q bisa nama Q kecil, ngerti ya? Z dikali dengan PZ, QZ-nya bisa ditulis sebagai apa? GZ bisa ditulis di Z min Z0 kali GZ. Z min Z0 kan? Jadi Z0-nya 0 dikali dengan GZ. Sekarang GZ per GZ. Bisa nggak GZ ini turunan pertama apa dari Q? Maksudnya enggak ya? Maksudnya kita lihat teorema ini dari mana? Kalau nggak kita ngelihat gitu kan, Q-nya dapat ditulis, tinggal membuktikan bahwa G-nya adalah Q aksen gitu ya. Dari kira-kira seperti itu. Bisa lihat buku ya. Jadi langsung saja. Nanti cobain ini, dan nanti hari Rabu siapa yang mau nomor 3 nih, kita coba sekalian. Nanti saya lihat kuisnya lagi, residu dari FZ-nya dan hiperbolik Z dibagi cos hiperbolik Z, di mana ini tadi Z0 sama dengan pi per 2. Oke, lihat ini. Langsung kemudian begitu ya, kita bisa juga memanfaatkan teorema yang barusan
untuk menghitung integral. Masih ingat kan kaitan antara ini dengan integral, menghitung integral dengan residu, begitu ya. 2pi dikali dengan residu dari ini di berapa, kan gitu ya. Yang berapa nih yang termasuk di lingkaran jari-jari 2, dan menghitung residunya kemudian dengan teorema yang barusan, gitu ya. Ya tergantung dari kutub orde berapa gitu ya. Kalau orde M atau orde 1 boleh langsung disubstitusi ke fungsi dari F-nya di PZ0 dibagi Q-nya di aksen dari Z. Kalau dia kutub sederhana. Kira-kira seperti itu. Jelas nggak sampai sini yang hari ini mengenai ini selesai materi mengenai pembuat nol dari fungsi analitik. Masih di materi residu yang ini nggak salah ya, kita lewatin aja nih pelakuan fungsi di sekitar gitu ya titik singular terisolasi. Jadi ini katanya juga gini, kita pengen langsung nggak dipakai ini gitu ya, kira-kira kelakuannya seperti apa. Kita lanjut aja nanti ke aplikasi residu di 84 ya. Kita tapi ini ada yang ditanyakan komentar? Bu, Gimana? mau nanya dikit, Bu. Ya. Yang teorema Iya, itu bilangnya. jikanya itu PZ0 atau QZ0? Yang mana? Saya takut salah tulis. Jika ini. Nah, iya, Oh, yang itu ini. PZ0. Oh iya, maaf. Oh Ki iya. ini. Iya, Ki ya. Maaf. Ki Z0-nya yang 0 gitu ya. Kan ketika dia jadi, terima kasih ya, ketika menjadi apa namanya pembuat 0 orde 1 sekaligus kan harus dia 0 dulu, kemudian turunan pertamanya enggak 0 gitu ya. Ya, Q-nya yang 0. Otomasi, maka dia kutub sederhana. Kan lebih jauh. Awalnya kita hanya punya dia apa namanya pembuat 0 orde 1, dan dari teorema yang sebelumnya dia kutub orde 1 gitu. Dan lebih jauh residunya dapat dihitung dengan seperti itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Jeremy. Ada lagi? Boleh komentar, tanyakan. Nanti bisa dibaca kembali. Udah jelas ya. Jadi ada banyak cara gitu ya kalau melihat ini menghitung residu dari suatu fungsi, dan pastinya aplikasinya ke menghitung integral dari suatu fungsi gitu ya, memanfaatkan nilai residunya seperti apa. Nah, mencari residu ini yang ada macam-macam. Bisa yang awalnya kita punya satu titik terisolasinya, kemudian kita cari apa namanya residunya dengan lihat deret Laurentnya. Oh, ternyata ada banyak titiknya yang termasuk. Jadi ingat ya, tergantung daerahnya di mana diisolasi. Ada banyak, ada 4, ada 2, awalnya 2, 3, bisa 4. Oh, dengan lebih mudah kita ngitungnya di Tahingga gitu ya. Oh, ternyata kan di Tahingga juga kita mencari uraian deret Laurent dari 1/Z kuadrat dikali F 1/Z. Lagi-lagi harus cari uraian deret Laurentnya gitu. Oh, ternyata ada yang lebih mudah lagi, nggak perlu lagi cari uraian Laurentnya dengan teorema yang sebelum yang tadi ya, yang saya lihat. Itu. Nah, itu ya teorema yang tadi kita bisa tuliskan Fz sebagai Vz dibagi dengan Z-0 pangkat M gitu ya. Nanti kita lihat kutub orde berapanya, cari residunya sebagai turunan dari sini di M-1 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini M-1 Z0 dibagi M-1 faktorial gitu ya. Ini dari mana udah ya, kemarinnya dari uraian Barrett-Taylor ya gitu ya. Kelihatan yang ini. Kemudian lanjut lagi, kita bisa cari residunya, fungsinya tanpa perlu apa namanya menggunakan deret Laurent ataupun teorema yang tadi, karena nggak mudah cari VZ-nya begitu ya, dengan memanfaatkan pembuat 0 orde M dari fungsi F, tapi harus terpenuhi apa aja nih yang harus terpenuhi.
Nah, sehingga menghitung residunya tinggal melihat gitu ya dari yang hitung residunya persis yang tadi juga, tapi VZ-nya kita sudah peroleh dengan mudah. Kira-kira seperti itu hubungannya ya. Jelas? Ada yang ingin tanyakan? Kuisnya bisa pertanyaan yang 2 essay rasanya berurutan dari deret Lauren ini, kemudian hitung integral rasanya gitu ya. Saya lupa apa itu. Jelas? Ada pertanyaan atau komentar? Kalau nggak ada nanti latihannya kita lanjutkan di hari Rabu, post kuis sama aplikasi residunya. Nanti ujiannya nggak tahu nih. Saya konfirmasi lagi ke Bu Yani. Kira-kira apakah aplikasi residunya sampai menghitung integral? Nah, tak tentu saja. Ya, kan udah belajar integral tentu di kalkulus gitu ya. Tapi tidak semuanya mudah untuk dihitung ya. Dengan ini kita dapat mudah dengan menghitungnya kira-kira seperti apa. Jadi tidak ada lagi. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan Rabu. Selamat pagi semuanya.